3. Halo 19ers, hari ini kita lagi ada di UI, tepatnya di jurusan Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu dan politik. Ilmu Politik. Nah, sekarang kita lagi sama dengan kakak siapa namanya? Oke, nama aku Naufal, aku dari jurusan Sosiologi angkatan 2023 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, keren banget ya nih teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja ya Kak, kasih pertanyaannya. Oke, yang pertama, tipe mahasiswa seperti apa yang menurut kakak ini berhasil di Universitas Indonesia? Oke, jadi ketika kalian jadi mahasiswa, kita itu kuliah di PTN sebagai calon sarjana itu sebenarnya lebih fokus ke akademisinya. Ini membedakan kita sama program vokasi. Program vokasi itu mungkin teman-teman lebih familiar ke SMK. Iya, Jadi iya. anak-anaknya lebih well prepared untuk dunia pekerjaan. Tapi kalau misalnya di sarjana seperti di FISIP ini, kita lebih fokus untuk menjadi akademisi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di luar akademisi seperti anggota legislatif, DPR, anggota MPR, dan mungkin juga sebagai diploma di luar negeri. Tuh dengerin ya teman-teman yang masuk UI ini terutama. Oke, baik, yang kedua, peluang magang apa yang pernah diambil oleh kakak? Oke, jadi sekarang aku masih semester 4, jadi kita belum ada program magang karena biasanya kalau di FISIP itu magang itu ada di semester 6 atau tahun keempat kuliah. Nah biasanya kalau di sosiologi sendiri, karena aku jurusan sosiologi, kita itu kalau magang itu ke bagian CSR atau corporate social responsibility. Nah, biasanya ke perusahaan-perusahaan swasta. Tetapi kalau di FISIP ini, karena yang namanya ilmu politik, ada jurusan ilmu politik juga dan ada jurusan hubungan internasional. Di sini itu kita biasanya magangnya ke DPR, ke MPR, atau mungkin ke kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Banyak kan Kak, ini yang mau masuk sosiologi juga Kak? Aduh. Oke, lanjut ya Kak. Iya. Menurut kakak apa saja persyaratan di penerimaan mahasiswa UI? Oke, jadi kalau masuk UI itu ada beberapa jalur masuk. Yang pertama itu disediakan oleh kementerian. Yang pertama ada SNBP dan SNBT. Kalau nggak salah sekarang namanya diubah jadi apa, nanti mungkin bisa di-confirm sama teman-teman juga. Jadi kalau SNBP itu masuknya pakai jalur rapor atau eligible. Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau dari UI itu ada namanya talent scouting. Talent scouting itu untuk yang jalur internasional, kelas internasional. Jadi mereka 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun di luar negeri, biasanya di Australia. Lalu setelah talent scouting itu ada PPKB. PPKB ini masuknya juga pakai jalur rapor sama seperti SNBP, tapi khusus untuk di UI aja. Jadi pilihannya untuk di fakultas-fakultas UI. Lalu balik lagi ke jalur disediakan oleh kementerian, itu ada SNBT atau UTBK. Jadi teman-teman lewat tes, harus daftar. Setelah itu ada SIMAK UI. SIMAK UI itu yang jalur mandirinya khusus untuk UI. Itu ada yang pakai tes juga, ada yang pakai esai, dan ada yang pakai rapor. Tadi yang talent scouting tuh mirip-mirip IUP nya sih Kak? Iya benar. Kalau IUP itu kan untuk di UGM, Undip, dan ITB. Oh, iya. Kalau di sini kan juga KKI atau kelas internasional. Sini saya mau nanya ya Kak, apa yang dapat dilakukan siswa dengan gelar dari program kakak sekarang ini? Oke, kalau dari sosiologi itu yang linear itu biasanya ada di mungkin di bidang masyarakat seperti di CSR atau di human research, di HR, atau juga mungkin sebagai peneliti, dosen di sosiologi itu hal biasa. Tapi buat yang belum tahu, kalau misalnya kita itu juga mungkin bisa dibilang cukup luas dari sosiologi, karena dari sosiologi itu bisa jadi ke bidang ekonomi juga seperti market analyst atau riset pasar dan sebagainya macam. Jadi teman-teman dari sosiologi itu juga bisa masuk ke dunia marketing. Pertanyaan saya juga, apa sih jurusan yang paling kakak tuju di Unip ini, dan apakah Unip ini bisa menawarkan program yang kuat untuk itu? Oke, jujur pertama kali aku daftar itu ke jurusan manajemen di fakultas sebelah. Dan kalau misalnya di FISIP sendiri itu yang paling tinggi tingkat peminatnya dan juga susah, bisa dibilang tingkat masuk itu jauh lebih tinggi, itu kriminologi. Kriminologi itu nomor 1 se-UI, lebih tinggi daripada FK dan FKG. Di kriminologi itu belajarnya ilmu sosial juga, tapi lebih ke arah kriminalitas, bisa dibilang gitu. Jadi bisa dibilang mempelajari kenapa tingkat kriminalitas Indonesia tinggi dan lain sebagainya.
Nah, untuk program penunjangan sendiri dari kampus itu kita dipastikan kalau misalnya di UI itu maksimal lulus 5 tahun, jadi nggak ada mahasiswa yang telat lulus atau lain sebagainya. Jadi dipastikan maksimal 5 tahun lulus atau sekitar 10 semester. Tapi kalau misalnya di kriminologi sendiri itu wajarnya lulus 4 tahun atau 8 semester. Mungkin untuk program penunjangnya dari kampus itu aja sih, nggak banyak program penunjang. Ini pertanyaan yang terakhir ya Kak. Coba tolong jelasin Kak sejarah singkat dari unit ini ataupun jurusan perguruan tinggi ini. Oke, mungkin kalau sejarah UI itu cukup luas, awal dari Stovia. Cuma aku nggak bisa ceritain banyak soal UI, mungkin aku ceritain soal sejarah FISIP apa kan ya? Iya boleh Kak. Oke, jadi FISIP itu awalnya dari Fakultas FHIPK namanya, Fakultas Hukum dan Ilmu Jurnalistik. Jadi awalnya sebelum FISIP itu cuma ada satu jurusan, yaitu jurusan Ilmu Komunikasi, namanya Jurnalistik. Itu masih jadi di bagian FH. Sampai akhirnya ilmu sosial itu meluas, selain ada jurnalistik, ada sosiologi, dan juga ada hubungan internasional. Jadi akhirnya jurnalistik itu jadi ilmu komunikasi dan bertambah lagi 6 jurusan. Ada antropologi, ada ilmu politik, hubungan internasional, ilmu komunikasi, sosiologi, antropologi, dan kesejahteraan sosial. Dan tadinya juga ada ilmu administrasi, tapi pada tahun 2013 melebur mereka jadi fakultas sendiri, dan di sini yang tadinya diploma itu dipindahkan ke pendidikan vokasi gitu. Jadi vokasi itu baru berdiri dan VIA juga baru berdiri. Jadi sekarang divisi pada 6 jurusan. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak, teman-teman. Tapi sebelum itu ada nggak sih Kakak ada pesan untuk adik-adik kelas 12 yang lagi hura-hurunya ini SNBP ya? Oke. Sama mungkin nanti di TBK lagi sibuk mengajar. belajar UTBK atau jalur lainnya. Oke. Untuk teman-teman kelas 12 di SMA berapa sorry? Di SMA 19. 19, oke. SMA Negeri 19 Bekasi. Semangat teman-teman, perjuangan masih panjang, masih sampai beberapa bulan ke depan. Semangat untuk teman-teman eligible, sedikit lagi kalian finalisasi. Nggak lama lagi juga akan ada pengumuman dari SNBP kalian, dan nggak lama lagi untuk teman-teman yang kurang beruntung di SNBP masih ada jalur lain. Jangan berkecil hati kalau misalnya teman-teman nggak diterima di SNBP, karena masih ada banyak perjalanan ke depan kalian. Dan setelah kalian diterima di PTN pun perjalanan kalian belum selesai, karena masih harus menuntut pendidikan 3,5 tahun, 4 tahun. Jadi semangat terus belajarnya, selalu jangan lupa berdoa juga, jangan lupa minta restu orang tua dan juga minta restu guru kalian. Sampai jumpa di kampus Cingga.